Oke, mulai. Mari belajar kebenaran Alkitab dengan konsep yang benar bersama konsep Cohen Serves People. Setiap Senin malam pukul 19.00 WIB, Anda dapat menyaksikan tayangan ini secara live di Facebook dan YouTube kami, Cohen Serves People. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar yang tersedia. Mari bersama kami dalam acara diskusi Alkitab Live bersama konsep Cohen Serves People.
Baik, selamat malam kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dimanapun kita berada, khususnya kepada para sahabat konsep. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh melanjutkan kembali acara diskusi Alkitab bersama konsep Cohen Serves People. Sebelum kita akan belajar akan firman Tuhan kita pada malam hari ini, kita akan awali dengan doa. Saya minta kesediaan dari pendeta muda Alexander untuk boleh berdoa. Kita berdoa. Tuhan kami yang di sorga, terpujilah Engkau Tuhan oleh karena berkat-Mu, kembali kami boleh bersama kembali untuk belajar Alkitab yang akan boleh memahami pemikiran kami dalam kebenaran firman Tuhan. Bantu kami Tuhan, biarlah hikmat daripada Tuhan Tuhan berikan kepada kami, teristimewa kepada pembicara kami, Pendeta Muda George Tampubolon yang akan boleh memberikan materinya sehubungan dengan kebenaran Alkitab melalui bagaimana kealahan boleh kami pelajari. Tuhan boleh berkati kami yang ada dalam diskusi ini, biarlah kami boleh memberikan pemahaman-pemahaman yang benar sehubungan dengan firman Tuhan. Bantu juga saudara yang mendengarkan di Facebook maupun di YouTube. Tuhan akan boleh berkati mereka agar mereka boleh memahami kebenaran secara menyeluruh mengenai kebenaran Alkitab. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Pada malam hari ini pembahasan kita tentang Allah Roh Kudus. Kita akan belajar pada malam hari ini apakah benar Roh Kudus itu adalah oknum kealahan ataukah hanya sekedar roh yang masuk keluar masuk dari tubuh kealahan. Nah, saudara, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai tentang Roh Kudus. Apakah benar-benar Roh Kudus itu adalah oknum kealahan atau bukan? Dan pembahasan pada malam hari ini akan dibahas oleh hamba Tuhan, Pendeta George Tampubolon yang saat ini melayani di daerah Jakarta. Waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, selamat malam bagi pemirsa yang mengikuti dengan setia pembelajaran yang dibawakan oleh konsep, dan pada malam hari ini saya melanjutkan dari seri pembelajaran perihal kealahan, dan sekarang ini memasuki perihal Allah Roh Kudus. Ya, memang berbicara perihal Roh Kudus, kadangkala ini digambarkan dalam Alkitab di dalam istilah-istilah bukan sebagai pribadi, ya, bahkan dia seperti angin, api. Maka ada beberapa orang berkesimpulan bahwa Roh Kudus bukanlah satu pribadi, hanyalah suatu kuasa ilahi. Dalam pandangan George mungkin mereka, boleh share screen-nya. Baik. Oke. Oke. Baik, silakan dilanjutkan, Pendeta George. Ya, bahkan, tetapi pertanyaannya bukanlah apakah ada beberapa ayat yang bisa menunjukkan pekerjaan impersonal atau pengaruh Roh Kudus, tapi pertanyaan itu lebih mengarah kepada apakah banyak bagian-bagian dalam Alkitab yang secara positif menyatakan akan kepribadian Allah. Ya, untuk itulah karena banyaknya memang orang sering membangun satu narasi perihal Roh Kudus bukanlah Allah, tetapi bagian dari kuasa atau seperti energi. Maka untuk itulah kita akan coba paparkan beberapa bukti baik secara alkitabiah maupun para komentari yang kita bisa dengar pandangannya. Untuk perihal akan kealahan ini sendiri, memang ada yang namanya aliran-aliran seperti Arianisme yang dibawakan oleh satu tokoh Arius. Ya, dia menolak kepribadian Roh Kudus. Arius menganggap Roh Kudus sebagai satu pribadi, malaikat berpangkat tinggi yang memiliki awal mula sebagai suatu makhluk, sedangkan saksi Yehova yang dianggap sebagai orang aliran Arius modern
menganggap Roh Kudus sebagai energi atau tenaga aktif. Jadi memang dari masa lalunya cukup banyak paham-paham yang memang tidak percaya Roh Kudus sebagai satu pribadi. Begitu juga yang baru-baru ini satu pastor JT bahkan dia mengatakan bahwa ketritunggalan adalah satu batu sandungan bagi mereka yang ingin menjadi Kristen sejati. Bahkan dia juga berani untuk keluar dari sinodenya, ya. Artinya pemahaman ini cukup banyak di kalangan kekristenan baik sampai sekarang. Dan ada satu tokoh yang bernama Wagoner. Jadi dia memiliki satu pernyataan dalam bentuk tulisan. Dia katakan Roh Kudus sebagai itu, atau dalam bahasa Inggris it, dan bukan he atau dia. Wagoner menggambarkan Roh Allah sebagai kuasa yang dahsyat, misteri yang keluar dari tahta alam semesta. Ya. Bahkan para dominasi anti Trinitas yang di tahun 1846 sampai 1888 kita bisa temukan di situ mayoritas Advent menolak konsep Trinitas. Mereka juga tidak menerima bahwa Roh Kudus adalah pribadi kealahan. Roh Kudus hanyalah ekspresi dari atau kuasa ilahi, ya. Ini pemahaman waktu Advent itu sendiri di tahun 1846 sampai 1888. Tentunya kalau berbicara Roh Kudus, kita akan kembali kepada kemunculan pertama ayat perihal Roh Kudus atau yang disebut Roh Allah di dalam Kejadian 1 ayat 1. Bunyinya, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, jadi kata Roh Allah yang di sini memang kalau kita mau pisahkan, maka rohnya memiliki bahasa asli ruah. Saudara bisa lihat itu di garis merahnya. Sedangkan untuk Allah itu dia gunakan kata Elohim, ya. Dan kata Elohim itu selalu dia memiliki pemahaman kata yang plural, ya. Artinya ini menunjukkan pluralitas dari kealahan, ya. Tentunya kalau berbicara keesaan, kita sudah pelajari itu di waktu-waktu yang lalu perihal kealahan di bagian awal, maka saya tidak akan singgung itu kembali kecuali itu dipertanyakan di malam hari ini, ya. Dan kita akan coba buktikan bagaimana Roh Kudus itu sebagai pribadi. Kita lihat ini di dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Maka banyak kekristenan akan menggunakan ayat ini untuk menyatakan tiga pribadi yang dimunculkan di satu momen yang sama, peristiwa yang sama dengan tiga perwujudan. Ya, perwujudan pertama Yesus itu yang dibaptis, lalu perwujudan kedua berbentuk suara yang muncul dari langit, lalu perwujudan ketiga adalah perihal bagaimana Roh itu muncul dalam bentuk merpati. Begitu juga kita harus pahami juga bahwa berbicara Allah, maka kita tahu Allah itu adalah Roh. Jadi kalau sebenarnya orang berpikir bahwa Roh Kudus itu tidak ada, ataupun Roh Kudus itu bukan satu pribadi, maka agak cukup unik mengingat kata ini Allah itu Roh. Ya. Lalu juga kita bisa lihat di dalam Yohanes 14 ayat 17, dikatakan di situ, saya bacakan, yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Ini kita coba hubungkan dengan satu pernyataan dari Wagoner perihal kata it yang dia gunakan untuk Roh Kudus. Tapi dalam Yohanes 14 ayat 17 dia nggak gunakan it, tetapi dia gunakan him untuk itu. Dan inilah sedikit saya bisa sampaikan dalam bahasa aslinya. Him itu dia gunakan auto yang personal pronoun neuter, kata ganti orang ketiga, dan dia singular. Lalu bukti selanjutnya yang kita bisa lihat bahwa Roh Kudus adalah Allah didapat di dalam Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kita garis bawahi kata mendukakan. Hanya satu pribadilah yang memang pada dasarnya bisa berduka, begitu ya. Kalau dia nggak pribadi, satu pribadi, maka hal ini menjadi kontradiksi terhadap ayat ini, ya, akan kepribadian Roh Kudus. Jadi memang ayat ini pun bisa kita gunakan sebagai kepribadian dari Allah itu sendiri, atau Roh Kudus sebagai Allah. Bahkan di seorang bernama Leroy Edwin Froome, dia katakan begini, jika dia adalah pribadi ilahi dan kita menganggap dia sebagai kuasa yang tidak berpribadi, kita sedang merampok perbedaan, penghormatan, dan kasih dari pribadi ilahi yang memang adalah haknya. Bahkan Ellen G. White dalam buku Mari Bersaksi, dia katakan gini, Roh Kudus mempunyai kepribadian. Kalau tidak, ia tidak bisa membawa kesaksian kepada roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ia juga haruslah pribadi ilahi. Kalau tidak, ia tidak akan bisa menyelidiki rahasia-rahasia yang terdapat dalam pemikiran Allah. Maka kita lihat di sini bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi dari kealahan. Ya. Bahkan kalau kita telusuri dari aktivitas Roh Kudus di dalam kealahan, dia turut aktif dalam proses penciptaan. Ya. Itu tadi yang pada awalnya dimunculkan di dalam Kejadian 1 ayat 1, perihal kemunculan Roh Allah yang pertama kali. Lalu yang kedua, dia turut aktif dalam kedatangan Kristus yang ke dunia, perihal kelahirannya. Lalu bagaimana Roh Kudus mengurapi Yesus pada saat dibaptiskan. Tadi sudah di bagian sebelumnya ini disampaikan. Lalu membangkitkan Yesus dari kematian. Lalu menggantikan Yesus sebagai guru ilahi setelah Yesus naik ke surga. Nanti kita akan memasuki penjelasan perihal poin yang kelima. Lalu yang keenam adalah roh kebenaran atau sumber kebenaran yang dimunculkan di Yohanes 16 ayat 13. Ya. Kalau kita simak ini dari aktivitasnya, maka memang tidak bisa dibantahkan bahwa Roh Kudus adalah bagian dari pribadi yang memang memiliki aktivitas kealahan itu sendiri. Ya, jadi memang bukan berbicara dia perihal kuasa ataupun satu energi di sana. Dan Roh Kudus juga disebut juga Allah jika kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dan 4. Bunyinya begini. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Maka kalau kita lihat kesejajaran di sini dimunculkan mendustai Roh Kudus, itu sama dengan mendustai Allah. Ya. Maka kita temukan kembali bahwa Roh Kudus adalah Allah, begitu ya. Penekanan kembali. Dan kesejajaran Roh Kudus oleh Bapa dan Anak kita munculkan di dalam satu pesan agung yang diberikan oleh Kristus itu sendiri. Ya, kalau kita percaya Yesus adalah sebagai Allah, maka kita juga tidak boleh ragu terhadap apa yang beliau katakan perihal pesan ini yang berbunyi, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Gitu. Percaya pernyataan Yesus, percaya juga atas apa yang dia lakukan di sini.
ya, dengan kesejajaran yang ia berikan. Tentunya pesan ini bukan pesan yang sekedar diberikan begitu, tetapi ada satu bentuk penekanan, akan ada satu pesan khusus di sini akan kealahan, ya. Oke, kita masuk ke dalam satu yang namanya sifat-sifat Allah yang unik. Ya, saya ambil 5 saja. Ya, sebenarnya cukup banyak yang bisa dibagikan, tapi saya ambil 5. Yang pertama, hadir, maha tahu, maha kuasa, Allah kekal, Allah kudus. Ya, ini sifat Allah yang unik. Ya, kita coba lihat perihal Allah maha hadir. Ini ayatnya saya ambil dari Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Bunyinya begini, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ya, artinya kita bisa lihat bagaimana Roh Kudus itu adalah maha hadir. Lagi kita bisa lihat sifat-sifat Roh Kudus yang maha tahu, ya. Di sini dimunculkan. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Saudara bisa bacakan untuk seterusnya, ya. Tetapi saya ada penekanan perihal yang dikasih warna kuning, Roh menyelidiki segala sesuatu. Artinya apa? Ya dia tahu segala sesuatu, ya, sesuai dengan sifat-sifat dari kealahan. Bagian awal yang dijabarkan, Allah itu maha tahu, maka Roh Kudus pun maha tahu, ya. Bahkan dikatakan sampai hal yang tersembunyi dalam diri Allah, ya. Itu penekanan yang luar biasa di dalam ayat ini. Lalu yang ketiga, bagian dari ayat yang selanjutnya, perihal Yesaya 40 ayat 13. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Ini lagi, ya. Ini penekanan perihal roh Tuhan yang sebenarnya dia maha tahu, yang nggak perlu dikasih nasihat, kurang lebih begitu, ya. Lalu yang ketiga, ini perihal sifat-sifat Allah atau ya maha kuasa. Ya. Matius 12 ayat 28 katakan begini, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya. Penekanan lagi akan kemahakuasaan dari Roh Kudus, ya loh, yang mampu mengusir setan. Lalu yang keempat, yaitu sifat-sifat Allah yang kekal. Ibrani 9 ayat 17. Saudara perhatikan lagi yang warna kuning seperti sebelumnya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup, ya. Ini penekanan, ya, sifat-sifat Roh Kudus itu kekal, roh yang kekal, begitu, ya. Lalu yang kelima, di dalam Efesus 4 ayat 30, jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan, ya. Jadi ini juga ayat yang memang berhubungan yang sebelumnya perihal mendukakan Roh Kudus, ya, tapi juga ini kita bisa ambil perihal kekudusan Allah, ya, atau roh itu yang disebut Roh Kudus yang Allah itu, gitu, ya. Oke, kita lanjut lagi. Keterangan selanjutnya perihal nama-nama Roh Kudus, ya. Nama-nama Roh Kudus, ya, ini perihal Roh Allah, ya, toh. Bisa juga Roh Tuhan Allah, Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh Bapamu, Roh Tuhan, Roh Yesus, gitu, ya. Lalu juga Roh Yesus Kristus, Roh Anaknya, Roh Kristus, Roh kemuliaan. Nah, dari semua nama-nama ini memang kita bisa lihat akan satu temanya di situ, yaitu perihal roh, ya. Dan juga nama-nama yang muncul di sini adalah satu pernyataan yang sesuai dengan aktivitas dari roh itu sendiri atau kealahan itu sendiri. Karena roh memang tidak bekerja, Roh Kudus itu tidak bekerja untuk sendiri, ya, tapi melainkan bagi Bapa dan Yesus. Itu muncul ekspresi itu di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18.
Dan tugas Roh Kudus ya menyadarkan dari dosa. Jadi kalau orang bertobat, maka itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus ya, yang memang ada satu pesan yang memang ditinggalkan Tuhan Yesus, bukan ditinggalkan, tapi yang memang diutus, yang merupakan juga bagian dari kehalaan itu sendiri ya. Lalu sebagai penolong, nanti kita akan singgung lagi di sini sedikit tambahan. Lalu yang ketiga, membaptiskan manusia dengan baptisan Roh Kudus, mengilhami penulis Alkitab ya. Kita lihat ini dalam 2 Petrus 1 ayat 21, itu perihal bagaimana Alkitab itu ditulis sesuai dengan inspirasi dari Allah ya toh. Penekanannya itu ada satu roh di situ, ada satu kata roh di situ. Lalu yang kelima, sebagai perantara itu berdoa bagi orang-orang kudus. Lalu juga mengaruniakan buah roh, memberikan karunia rohani, lalu memberikan hati yang baru kepada manusia, menuntun kepada kebenaran, memimpin manusia hingga disebut anak-anak Allah, dan menguduskan. Dan yang terakhir, membantu manusia mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ini penting ya. Inilah yang namanya kealahan itu, keesaan Allah yang memang mereka tak terbantahkan dari bagaimana Allah itu bekerja gitu ya. Oke, ini yang tadi saya singgung, perihal Yohanes 14 ayat 16 yang menggunakan kata parakletos untuk penolong ya. Dikatakan di sini, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Siapa itu? Maka penghibur itu di dalam ayat selanjutnya itu dikatakan yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu dan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lalu 1 Yohanes 2 ayat 1. Ini juga memang ada pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi pengantara juga menggunakan kata yang sama, parakletos. Artinya gini, kalau dibilang Yesus juga itu betul, parakletos. Roh Kudus ya parakletos, yaitulah yang kita bisa lihat akan kealahan itu sendiri, ya. Tapi bukan berarti kita mau bilang bahwa Roh Kudus itu muncul dari Yesus. Tidak begitu. Itulah kenapa ekspresi yang dikatakan roh yang lain, begitu ya. Lalu inilah yang memang terkadang yang disalahartikan perihal Roh Kudus itu sendiri, ya, yaitu perihal Yohanes 15:26. Saya bacakan. Jikalau penghibur yang akan putus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, yang bersaksi tentang aku. Nah, ini yang ditulis warna kuning itu kata keluar. Saya akan itu berasal dari kata ekporiomai, begitu kurang lebih ya ucapannya ya, yang memiliki arti to make, to go forth, begitu ya. Dan memiliki asal kata itu dari ek dan puriomai, ya ini tadi definisinya, ya. Dan kedua ayat yang sering disalahartikan Yohanes 8 ayat 42, ya, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Nah, tadi sempat disinggung yang perihal bagian pendahuluan oleh pastor. Jadi yang sholat keluar masuk gitu ya, keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Ya. Kalau yang tadi itu memiliki kata dasarnya dari bahasa Ibrani exerkomai, sama itu dari kata eknya ada ya, dan erkomai, ya, dengan definisi to go or come out of, ya. Maka ada sedikit tambahan perihal kata ek. Jadi kalau gunakan kata ek, kalau dia verb ya, ini menunjukkan ada satu arah yang biasa digunakan untuk menggambarkan coming out of a place, keluar dari satu tempat, begitu ya. Tetapi karena
kata yang muncul di dalam ayat yang tadi Yohanes 15 ayat 28 dan pasal 8 ayat 42 itu dia genetif, maka dia nggak bisa diartikan keluar dari satu tempat, ya. Jadi tidak selalu menjadi keluar, tetapi dia bisa jadi from, ya. Bisa juga dia dari menjadi from, ya. Yang from ini lebih kepada akan dia akan asalnya, begitu ya, from, gitu. Dan tentu terjemahan yang tadi itu memiliki terjemahan yang berbeda juga jika kita bisa lihat dari versi yang lain, ya, perihal kata ini, ya. Kalaupun kita baca ektauteu excelton, dia gunakan kata itu untuk yang ini, gitu ya. Artinya tidak selalu, gitu. Maka baik Yohanes 15 ayat 26, pasal 8 ayat 42 tidak selalunya bisa kita katakan sebagai keluar dari, gitu ya. Tidak selalunya bisa dikatakan keluar dari. Dan ekspresi ini memang kata keluar itu menunjukkan asal, gitu ya, menunjukkan asal dari Yesus. Nah, kenapa begitu? Ya karena ya memang karena Yesus pada saat itu berada di bumi, begitu ya. Jadi kata ini dimunculkan begitu. Dan inilah sikap resmi dari gereja Advent, ya, perihal akan Roh Kudus itu sendiri yang diambil dari Seventh-day Adventist Answer Question on Doctrine di tahun 1975 di halaman 36 dan 37. Bunyinya begini, saya bacakan. Roh Kudus, pribadi ketiga kealahan, adalah perwakilan Kristus di atas bumi dan menuntun orang-orang berdosa untuk bertobat dan untuk menuntun kepada seluruh perintah Allah. Ya. Maka inilah pemahaman yang bisa dibawakan. Kiranya ini cukup jelas untuk kita bisa mengerti bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi akan kealahan. Demikian yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati, dikembalikan kepada pemimpin acara. Baik, terima kasih kepada Pendeta George yang sudah menyampaikan akan pembahasan. Pada malam hari ini, kita tiba kepada ruang sesi tanya-jawab. Bagi saudara-saudara sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan akan pendapat, kami persilakan. Mungkin yang ada di ruang grup ini terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan atau pendapat? Baik, jika tidak ada, mungkin dari Facebook. Apakah sudah ada yang masuk, Pak Pendeta Edwin? Untuk saat ini belum ada. Oke, untuk saat ini belum ada. Bagaimana Pendeta Riki, pantauannya? Apakah ada yang masuk juga? Belum? Ada pertanyaan, Pendeta. Oke, silakan Pendeta Riki. Jadi memang isu tentang Roh Kudus ini hangat ya, mulai hangat ya, karena bukan isu yang baru. Tapi kira-kira seberapa vital, seberapa penting kita mengakui bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi, bukan sekedar kuasa ya, atau dia person, bukan power. Kira-kira kenapa begitu penting kita menganggap Roh Kudus ini adalah pribadi? Begitu Pendeta Adrian. Ya, silakan. Jadi kira-kira kenapa Pendeta George kok penting sekali bagi umat-umat Tuhan untuk memahami bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi, oknum, bukan sekedar hanya roh atau zat atau ya sejenisnya. Kenapa penting sekali kita sebagai umat Tuhan harus memahami bahwa Roh Kudus itu adalah oknum kepribadian? Silakan Pendeta George. Baik, jadi kenapa begitu penting menganggap bahwa
Roh Kudus itu sebagai pribadi. Jadi ini memang menjadi satu ajaran dasar perihal kita punya dasar-dasar iman, gitu. Karena iman itu sendiri memang merupakan satu hal yang penting di dalam pertumbuhan kita. Itu pertama, karena iman itu dalam area pemahaman dan juga di dalam hal kehidupan kita. Karena dikatakan Roh Allah itu atau Roh Kudus itu itulah yang menobatkan. Dan beberapa rujukan satu rujukan yang saya munculkan tadi, kalau kita tidak anggap Allah Roh Kudus sebagai satu pribadi yang muncul dari yang lain, gitu ya, dari Bapa ataupun Anak, maka ini seperti kita mendiskreditkan kealahan dari Roh Kudus itu. Padahal dikatakan mendukakan Roh Kudus itu juga sulit-sulit diampuni dia, begitu ya. Karena memang Roh Kudus yang bekerja untuk memberikan pertobatan. Kalau yang memberikan pertobatan itu kita tolak secara kepribadiannya, maka akan sulit itu kita mau terima dia punya apa? Dia punya gugahan, dia punya kerja. Sehingga membuat orang ya jadi agak sedikit keras-keras begitu ya. Tapi itulah yang saya bisa bagikan. Mungkin ada teman yang mau sampaikan tambahan. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari Pendeta George. Bagaimana dengan dari pendapat Pendeta Pardusi? Kenapa kita sebagai umat Tuhan harus meyakini bahwa Roh Kudus itu adalah oknum kepribadian, bukan hanya sekedar roh? Silakan. Baik, terima kasih ya atas pemaparannya Pendeta Muda George, dan selamat malam kepada sahabat-sahabat konsep baik di ruang Zoom ini maupun yang ada di Facebook dan nanti di YouTube juga menonton secara live. Kenapa menolak Roh Kudus itu atau memahami Roh Kudus itu sebagai zat bukan sebagai pribadi kealahan itu menjadi masalah kepada kita dalam keimanan. Sebaliknya kita harus mempercayai, menerima Roh Kudus itu adalah kealahan, bukan zat, bukan zat yang keluar dari Bapa atau keluar dari Anak. Alasan yang paling kuat itu ya adalah kita itu kalau berdosa itu melawan kealahan. Tidak pernah ada orang berdosa melawan manusia. Dosa itu kan melanggar hukum Allah, bukan melanggar hukum negara, saudara. Kalau saya ini melanggar hukum negara, itu tidak dikategorikan dosa. Itu dikategorikan pelanggaran. Tapi kalau dosa itu melanggar hukum Allah. Nah, kalau Roh Kudus itu sebuah zat, maka yang dikatakan oleh Petrus itu dalam Kisah pasal 5, engkau bukan berdosa kepada manusia tetapi kepada Allah, oleh karena engkau sudah mendustai Roh Kudus. Ya, apakah kita ini berdosa kepada zat? Kita itu berdosa kepada kealahan. Karena Allah yang membuat hukum. Hukum universal, 10 hukum, itu Allah yang buat. Jadi kita tidak mungkin berdosa kepada zat. Tidak mungkin. Itu kan jelas Kisah pasal 5. Bagaimana mungkin engkau mendustai apa? Roh Kudus. Itu berarti kau mendustai Allah. Saya bacakan ya supaya bisa diresapi ya. Kadang-kadang kalau nggak dibaca kurang meresap gitu ya. Kisah pasal 5 ayat yang kedua 3 ya. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Berdusta itu hukum keberapa ya? Ada yang masih ingat? Jangan berdusta. 9. Jadi berdusta itu bukan hanya kepada manusia, saudara, kepada Tuhan pun dusta itu ya. Jadi tolong kalau berkhotbah jangan berdusta itu jangan hanya kepada manusia ya.
kepada Tuhan pun itu dihitung dusta juga itu. Karena itu prinsipnya begitu. Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Roh Kudus katakan, berikan semua hasil tanah itu, kan begitu ya kira-kira. Tapi Ananias dan Safira tidak mau menyerahkannya. Roh Kudus tahu berapa jumlahnya, tapi mereka tidak menyerahkan semua. Itu kan berarti kan bohong ya, dusta. Itulah kira-kira ya. Lalu ayat yang keempat, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai apa? Allah. Ya kan? Berarti Roh Kudus itu bukan zat, karena kita tidak berdosa kepada zat. Walaupun mereka katakan Roh Kudus itu adalah zat yang keluar dari Allah. Tidak bisa. Roh Kudus itu adalah kealahan. Makanya kalau kita berdusta kepada Allah, berdusta kepada Roh Kudus. Berdusta kepada Roh Kudus, berdusta kepada siapa? Berdusta kepada Allah. Berdusta kepada manusia, berarti kita melanggar hukum Allah. Kan begitu. Yang kedua, dasarnya adalah dalam Markus 3:29, Lukas 12 ayat 10. Boleh baca? Ada yang bantu baca supaya saudara terlihat ya aktif gitu ya. Lukas 3:29, 12 ayat 10, Lukas 12 ayat 10 dan Markus 3:29. Ini dasar yang kedua kenapa Roh Kudus itu harus diterima sebagai pribadi kealahan, bukan zat. Lukas 3 ayat Markus 3:29. Markus 3:29, Lukas 12 ayat 10. Markus 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Oke. Menghujat siapa? Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu zat, masih ingat waktu dikatakan orang Farisi, Yesus itu menghujat Allah oleh karena dia mengklaim bisa mengampuni dosa? Ya, masih ingat itu ya? Dia sudah menghujat apa? Allah karena dia mengaku bisa mengampuni dosa. Nah, kalau orang Farisi, orang Yahudi waktu itu berkata Yesus menghujat Allah oleh karena menyatakan diri bisa mengampuni dosa. Menurut Markus pasal 3 itu, dosa hujat apapun bisa diampuni. Coba baca ayat 28-nya. Ayat 28. Ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Nah, semua dosa, semua apa? Hujat. Hujat itu hanya kepada Tuhan. Saya ini tidak pernah dan tidak akan bisa dikatakan menghujat pendeta muda Edwin Pasaribu. Nggak pernah itu, nggak ada. Hujat itu urusannya kepada kealahan, kepada Tuhan. Jadi dikatakan semua hujat manusia bisa diampuni. Kecuali ayat 29, hujat kepada siapa? Roh Kudus. Nah kalau Roh Kudus itu zat, menghujat kepada zat tidak bisa diampuni. Menghujat kepada sumber dari zat tidak bisa diampuni. Kan aneh, berarti zatnya kan lebih canggih daripada sumber zat. Menghujat kepada Roh Kudus tidak bisa diampuni. Menghujat kepada Allah bisa diampuni. Menghujat kepada Roh Kudus yang katanya adalah zat yang keluar dari Allah tidak bisa diampuni. Sementara Allah yang sebagai sumber dari Roh Kudus itu, kalau kita hujat, kita masih bisa diampuni. Berarti kan zatnya lebih canggih daripada yang menjadi sumber zat. Kan menjadi aneh kita. Zat lebih canggih daripada sumber zat. Zat lebih sakti daripada sumber zat. Ayat yang ketiga, ini yang penting. Kenapa penting untuk memahami Roh Kudus itu sebagai kealahan pribadi, bukan zat yang keluar dari Bapa atau dari Yesus Kristus. 1 Korintus 2 ayat 10. 1 Korintus 2 ayat 10. Jadi saudara-saudara, para sahabat konsep, 3 saja ya saya kasih ya. Nanti kalau butuh 4, 5, bisa kita diskusi tambahan ya.
3. Ini mendasar. 1 Korintus 2 ayat 10. 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan 1 Korintus 2 ya. Ya, sudah betul. Teruskan saja. Oke. Segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Oke. Menurut Saudara Ricky Mual, kira-kira apa ayat ini maknanya terkait kepada pentingnya memahami Roh Kudus sebagai pribadi? Ada? Kira-kira apa makna ayat ini? Roh Kudus itu sebagai pribadi, bukan zat. Mirip-mirip seperti tadi tentang Roh Kudus itu, menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni, menghujat Allah, segala macam hujat bisa diampuni. Bagaimana? Saudara Ricky Mual, pendeta muda? Ricky Mual? Ya, Roh Kudus pribadi, Sir. Dia sama seperti oknum kealahan yang lain. Oke, ada lagi yang lain? Penjelasannya mirip-mirip seperti yang tadi itu, bahwa menghujat Roh Kudus tak bisa diampuni. Menghujat yang lain, Bapa, Anak bisa diampuni. Seolah-olah Roh Kudus itu lebih hebat daripada Bapa dan Anak, padahal mereka mengklaim bahwa Roh Kudus itu zat yang keluar dari Bapa atau yang keluar dari Anak. Atau bahkan Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Ajaran yang lain. Ada? Begini pendeta, dari saya, sehubungan dengan Roh Kudus ini, memang ada beberapa pertanyaan yang dulu sempat juga ditanyakan, cuman mungkin masih banyak orang-orang yang tidak merasa puas dengan jawaban-jawaban yang ada. Nah, salah satunya pertanyaannya itu adalah pernah dibandingkan di ayat Wahyu pasal, saya lupa Wahyunya pasal berapa, tapi di sana dikatakan bahwa pada waktu di sorga ada tahta Allah dan juga ada tahta Yesus. Nah, banyak orang yang mempermasalahkan tahtanya Roh Kudus di mana, karena tidak ada pribadi di sana. Nah, jika memang ada dia sebagai pribadi, sudah barang tentu Wahyu pun mungkin saja memberikan pemahaman mengenai tahtanya Roh Kudus. Nah, di sana. Nah, seolah-olah inilah yang menekankan mereka, membuat supaya mengatakan bahwa betullah bahwa Roh Kudus ini bukan pribadi tetapi sebuah zat. Nah, begitu yang menjadi benturan yang di sana, yang mungkin secara paradigma mereka memahaminya seperti itu, sehingga terbentuklah paradigma yang seharusnya adalah kebenaran yang utuh. Nah, begitu sana. Kira-kira bagaimana Pendeta George jika pertanyaan itu muncul? Jadi pertanyaanku belum dijawab. Baik, terima kasih ya. Jadi begini, memahami 1 Korintus 2 ayat 10 itu ya. Roh itu menyelidiki segala sesuatu, betul? Tapi yang menarik itu ini, bahkan yang tersembunyi dalam diri siapa? Allah. Saya mau tanya, mana yang lebih canggih kalau begitu? Allahnya atau Roh Kudusnya? Kan berarti lebih canggih Roh Kudusnya dong. Roh Kudus itu bisa menyelidiki segala sesuatu, bahkan di dalam diri Allah yang tanda kutip, itulah sumber Roh Kudus. Jadi Anda boleh bayangkan, komputer itu diciptakan oleh Pendeta Pardosi. Komputer itu bisa menyelidiki segala sesuatu yang ada dalam diri saya. Ya berarti kan lebih canggih komputernya daripada saya. Kan tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal. Bagaimana sesuatu yang keluar dari Bapa, yang katanya zat, tapi zat itu bisa menyelidiki sesuatu yang terdapat pada diri Bapa. Kan Bapa bisa menahan dong. Jangan kau coba-coba mengetahui semua isi hatiku ini ya. Kau kan cuma zat. Kan begitu. Dan tidak bisa kita memahaminya seperti itu. Nah, itulah 3 poin yang saya sampaikan. Masih ingat apa Depari yang pertama? 3 poin itu? Ini kuis lah supaya dapat 100. Hah? Ada yang ingat poin yang pertama? Ayatnya? Selamat malam.
Pak Pendeta Suranto. Selamat. Ada yang ingat poin yang pertama apa? Sambil mikir poin pertama, poin kedua ada yang ingat? Poin pertama tadi bahwa semua dosa hujat kepada Roh Kudus tidak bisa diampuni. Itu poinnya. Ya, maknanya apa? Bahwa Roh Kudus juga pribadi. Berdosa kepada Roh Kudus itu sama berdosa kepada apa? Allah. Dosa itu melanggar hukum Allah. Kita tidak pernah berdosa kepada zat, walaupun itu zat keluar dari Allah. Tidak. Kita berdosa kepada Allah karena Allah yang bikin hukum itu. Itulah kepribadian itu. Yang kedua, barang siapa menghujat apapun bisa diampuni. Menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Bagaimana zat lebih hebat daripada sumber zat. Menghujat Bapa bisa diampuni. Menghujat anak bisa diampuni. Tapi menghujat Roh Kudus tidak bisa. Nah, bagaimana bisa zat lebih hebat daripada sumber zat? Lalu yang ketiga, bagaimana zat bisa menyelidiki hal yang tersembunyi di dalam diri sumber zat? Nggak bisa. Mereka harus Allah, co-equal, co-exist, co-eternal, sama-sama tahu, satu ide, satu visi, kekal adanya. Terima kasih. Urusan yang pertanyaan Pendeta Alex, biarlah pemateri yang menjawab duluan atau yang lain. Baik, kalau begitu bagaimana dengan tanggapan ini Pendeta Pardosi? Ada Alkitab katakan Roh Allah, Roh kebenaran, Roh Bapa, Roh Kristus, itu apakah beda-beda atau satu? Ya jawabnya sama lah. Di perjanjian lama itu Allah itu berapa namanya? JHWH. Elohim. Elohim bukan nama itu, gelar. Oh, gelar. Ada El Shaddai. Ada Jehovah Jireh. Ada Jehovah Ra'a. Ya. Itu kok banyak sekali namanya itu. Ya karena yang kasih nama itu manusia. Ya. Waktu Abraham mendapatkan anak domba, apa dia bilang? Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Itu nama yang akhirnya menjadi panggilan. Ya. Sebenarnya kan nama intinya kan JHWH itu. Tapi akhirnya ditambahkanlah oleh manusia menjadi Jehovah Jireh, Jehovah Ra'a, ya. El Shaddai lah, ya. Dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu sama sebenarnya. Itu karena bicara tentang fungsi saja. Ya. Kalau dibilang Roh Allah, lalu dibilang Roh Bapa, lalu dibilang Roh Kristus, ini kalau Roh Bapa, maka dikatakan itu keluar dari Bapa, bagus. Kalau dibilang Roh Kristus, keluar dari Kristus, bagus. Nah kalau Roh Allah keluar dari mana? Apa ada lagi oknum yang ketiga yang namanya Allah, selain Bapa dan Anak? Sementara Alkitab katakan Bapa dan Anak di perjanjian baru. Di perjanjian lama, Allah atau Elohim, YHWH itu. Lalu kalau ada Roh Allah, di Kejadian 1 sudah muncul istilah Roh Allah. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang. Berarti Roh Allah ini keluar dari mana? Dari Allah. Itulah pengajaran yang dipahami oleh saudara-saudara kita. Lalu kalau dibilang Roh Bapa keluar dari mana? Dari Bapa. Kalau Roh Kristus keluar dari mana? Dari Kristus. Nah kalau Roh Allah keluar dari mana? Dari dua-duanya. Tambah pusinglah kita memahaminya. Begitu ya. Nah kalau dibilang Roh kebenaran itu pekerjaannya. Penghibur itu pekerjaannya. Itu pekerjaannya ya. Sumber kebenaran. Yesus sumber kebenaran tidak? Yesus sumber kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Roh Kudus pun adalah apa? Kebenaran. Roh kebenaran makanya disebutkan. Berarti sama-sama menjalankan fungsi yang sama. Yesus disebut sebagai Parakletos. Roh Kudus pun disebut sebagai apa? Parakletos. Tadi sudah ada ayatnya disampaikan. Berarti sama-sama menjalankan fungsi apa? Menghibur. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pendeta Pardosi yang sudah menyampaikan. Artinya kita bisa sederhanakan bahwa disebutnya Roh Allah, terus disebutnya Roh Bapa, Roh Kristus itu adalah ekspresi yang menggambarkan bahwa memang Allah kita itu adalah satu, dia adalah Esa, memiliki 3 kepribadian.
Baik, terima kasih atas tanggapannya. Ada pertanyaan yang masuk. Alkitab dan Roh Nubuat berbicara tentang hujan awal dan hujan akhir. Apa peran Roh Kudus di hujan akhir dan kapan kira-kira terjadinya kecurahan roh hujan akhir dan apa dampaknya bagi umat-umat Tuhan? Baik, mungkin bagi hamba Tuhan yang lain bisa menjawab hal ini. Saya lihat sepertinya Pendeta George sedang bermasalah di dalam teknis laptopnya. Baik, mungkin bagi hamba Tuhan, para pendeta yang ada di dalam Zoom ini, ada yang ingin menanggapi? Oke, Pendeta Jimmy, saya lihat. Kira-kira apa fungsi daripada kapan akan terjadinya hujan awal dan hujan akhir itu ya? Dan kira-kira apa peran Roh Kudus di dalam peran hujan akhir itu? Silakan Pendeta Jimmy. Baik, terima kasih. Saya mau coba menjawab ya dalam hujan-hujanan ini. Ya, yang pertama adalah hujan awal. Hujan awal kita sudah tahu ketika Roh Kudus dicurahkan kepada jemaat mula-mula ya. Dan di sana mereka mendapatkan Roh Kudus berbicara dengan bahasa-bahasa yang dimengerti dan juga berbagai karunia-karunia lain. Lalu kemudian tentang hujan akhir. Nah, banyak sekali orang menganggap bahwa hujan akhir itu sementara sekarang ini sedang dilakukan, di mana ada baptisan banyak, bahkan juga ada orang-orang yang bertobat. Ya. Nah, padahal sesungguhnya hujan akhir itu ya belumlah terlaksana maksimal di dalam fase-fase zaman yang sekarang terjadi sekarang ini. Ya, kalau kita melihat beberapa bulan yang lalu kita sudah pernah belajar tentang zaman akhir ya, tanda-tandanya mulai dari sejak masa kepicikan Yakub, kemudian tanda binatang sampai dengan surga. Maka di sana ada seperti chart bahwa dikatakan hujan akhir itu akan terjadi ketika ada tanda itu sudah diberikan kepada orang-orang ya. Nah, untuk saat ini itu belum terjadi. Tetapi memang akan menuju ke sana semuanya. Sehingga kita pun harus juga berpikir bahwa jangan sampai kita tidak ikut di dalam tugas-tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita ya, supaya kita tetap menjadi orang-orang yang tetap di dalam iman. Nah, di saat nanti hujan akhir itu akan terjadi, maka akan banyak orang-orang yang bertobat di sana, bukan hanya 3.000 seperti hujan awal itu yang terjadi ketika Petrus berkhotbah, tetapi juga banyak orang-orang yang dari luar masuk ke dalam kebenaran. Tidak terhitung jumlahnya, karena hanya 2 nanti yang akan dipertentangkan. Apakah itu sahabat yang benar, termasuk juga penyembahan. Ya, jadi nanti tidak ada sahabat Advent dan juga sahabat Yahudi dan juga sahabat-sahabat yang lain, hanya satu saja sahabat, yaitu penyembahan kepada Sang Pencipta. Tetapi yang lain adalah sahabat palsu, di mana orang memilih yang tidak benar. Ya, jadi saya rasa hujan akhir nanti akan terjadi ketika pada saat pintu kasihan tertutup sebelum Yesus datang. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Kalau ada yang lain. Terima kasih Pendeta Jimmy. Pendeta George, mungkin ada tanggapannya mengenai tentang peran daripada Roh Kudus pada saat hujan akhir. Kapan hujan akhir itu terjadi dan apakah yang akan dilakukan oleh Roh Kudus itu pada saat hujan akhir itu? Memang perihal curahan Roh Kudus memang tidak terlepas dari peristiwa Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua untuk mengawali dari uzan awalnya. Uzan akhirnya tadi sudah disampaikan oleh Pastor Jim Huta Barat, ini belum sampai, ya toh. Terus apa risikonya? Apa tadi selanjutnya disampaikan?
masalahnya kah? Apa dampaknya bagi kita dari pekerjaan Roh Kudus itu? Apa dampaknya? Ini sudah dibahas. Ya, jadi istilahnya kalau Roh Kudus itulah yang membawa orang kepada satu pertobatan. Roh itu bekerja, ya toh. Tetapi kalau itu kita nggak mau dengar-dengaran di situ, itu sudah masalah. Kurang lebih begitu sederhananya yang bisa saya sampaikan. Karena ini sudah dibahas tadi, sangat lengkap ya sama pembimbing kita. Baik, terima kasih Pendeta George ya. Jadi bagi saudara-saudara sekalian, para sahabat konsep dapat melihat video ini dari awal untuk melihat tentang pembahasan mengenai Roh Kudus itu. Jadi ada banyak sekali poin-poin yang sudah tadi disampaikan. Baik, sebelum nanti Pendeta Pardosi juga akan menanggapi tentang peran daripada Roh Kudus pada saat untuk hujan akhir ini, kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Pendeta Adrian. Ya, silakan Pendeta Alex, Saya bagaimana? coba memberikan tambahan sedikit. Silakan Pendeta Alex, silakan. Ya. Pendeta Jimmy Huta Barat. Saya pikir siapa tahu membantu. Pertanyaannya tadi di sana dia membutuhkan 2 jawaban dari pertanyaan itu mengenai bagaimana peranan Roh Kudus di akhir zaman, dan dia nanyakan kapan Roh Kudus itu akan kapan hujan akhir itu terjadi, sama apa peranan Roh Kudus di hujan akhir. Begitu ya kan Pendeta? Saya coba memahami pertanyaan tersebut. Siapa tahu saya bisa jawab. Jadi kalau saya memahami pertanyaan kapan hujan akhir itu, maka saudara akan bisa temukan jawabannya di dalam Daniel pasal 12 ayat yang ke-9. Di sana, tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termatrai sampai akhir zaman. Nah, kalau saudara menanyakan akhir zaman itu kapan, pada waktu 1844 setelah perhitungan 2300 petang dan pagi lah, di situ bisa dinyatakan hujan akhir terjadi di sana. Nah, hujan akhir itu adalah fungsinya menyiapkan umat-umat Tuhan untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua. Nah, Roh Kudus pun sudah terjadi di sana. Saat apa yang dibuat oleh Roh Kudus itu adalah menginspirasi nubuatan itu supaya terjadi di sana. Nah, pertanyaannya, roh hujan akhir itu saat 1844 itu masih rintik-rintik, hanya beberapa orang saja yang menerima. Nah, itulah yang mungkin field drops namanya, atau rintik-rintik roh itu datangnya menyikapinya rintik-rintik. Sampai kepada saatnya nanti, maka Roh Kudus Tuhan itu akan roh hujan akhir itu seperti deraslah nantinya. Dan itu kapan? Sesaat mungkin bisa disampaikan undang-undang hari Minggu itu dinyatakan, maka di sana baru terjadilah roh hujan akhir besar-besaran begitu. Mematangkan umat-umat Tuhan yang perlu diselamatkan dan memberikan kematangan bagi iman-iman yang mungkin boleh saja sekarang jatuh bangun dan lain sebagainya, masih ada yang maju mundur, tapi nanti di sana punya satu kepastian bahwa hujan akhir datang, maka kita dikuatkan dan iman kita tidak kendor di sana. Dan itulah tugas Roh Kudus, memberikan pemahaman atau menuntun kita kepada sebuah kesetiaan nantinya sampai kepada pintu kasih yang tertutup, maka di sana kita boleh punya satu kesempatan bisa diangkat ke sorga. Nah, sebelum itulah tugas Roh Kudus memberikan ilham kepada kita yang hidup sekarang ini untuk bisa mengabarkan kebenaran firman Tuhan itu. Seperti itu yang saya bisa tanya. Baik, terima kasih Pendeta Alex sudah menambahkan. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang kedua. Yang selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Kita tahu Yesus sudah naik ke sorga, lalu dia juga sudah berjanji bahwa dia mengutus Roh Kudus ya kepada kita untuk menuntun kita, memperingatkan kita agar hidup kita ini hidup benar ya di zaman sekarang ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah cukup jika saya hanya percaya kepada Roh Kudus saja? Karena untuk saat ini ya Roh Kudus itu yang terlihat aktif memberikan peringatan ya, mengingatkan umat-umat Tuhan pada saat ini. Nah, apakah cukup saya hanya percaya kepada Roh Kudus di zaman sekarang ini? Pendeta George.
Ya, jadi apakah cukup hanya percaya Roh Kudusnya? Begitu ya? Ya, Begitu ya, Pastor? karena kita tahu Roh Kudus saat ini sangat berperan. Kira-kira begitu tadi pertanyaannya. Oke. Baik, dibilang cukup, ya enggak cukup, karena tidak lengkap dia, ya toh, dia enggak lengkap. Jadi memang kalau ditanya cukup hanya percaya, ya enggak. Karena itulah kenapa kita orang mau capek-capek mau belajar. Itu sebenarnya pertanyaan itu kembali ke nol lagi. Itu kenapa kita harus belajar itu. Artinya gini, percaya Roh Kudus, oke. Percaya Allah dan Yesus tidak bisa ditinggalkan. Karena Roh Kudus membawa pekabaran akan Yesus. Membawa kesaksian akan Yesus, membawa kesaksian akan Allah. Semuanya berbicara akan kasih dari kealahan itu. Dan bagaimana kehidupan kita pun merasakan itu. Jadi kalau itu hanya dipercayakan hanya Roh Kudus, kurang tepat saya pikir ya. Tapi mungkin siapa tahu ada yang mau nambahkan. Baik, kita langsung beralih kepada Pendeta Pardosi. Ya, boleh dijawab tadi pertanyaan tentang apa fungsi dari Roh Kudus di zaman akhir ini dan kapan kira-kira hujan akhir itu dan apa dampaknya bagi kita. Lalu yang kedua adalah apakah cukup di zaman akhir ini kita hanya percaya kepada Roh Kudus yang selalu menuntun kita. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Jadi hujan awal itu kan menyiapkan tanah supaya mudah dicangkul, mudah untuk ditanami. Dan di antara hujan awal dengan hujan air, ya ada juga hujan-hujan. Dan akhirnya hujan air itu adalah mematangkan, menyiapkan tanaman itu untuk dituai. Nah, ketika hari Pentakosta, itulah menurut Joel, pasal yang ketiga, itulah penggenapan dari hujan awal itu. Membuat banyak orang siap untuk menerima apa? Benih kebenaran, Yesus Kristus, Juru Selamat. Nah, sejak saat itu, ya Roh Kudus itu terus datang. Terus datang. Tidak ada yang katakan Roh Kudus itu tidak datang lagi sejak hari Pentakosta sampai sekarang. Lalu menunggu hujan akhir. Tetap datang. Ada rintik-rintik, ada hujan terus datang. Tetapi dikatakan hujan akhir itu berarti puncak. Puncak dari satu musim tanam. Kalau mengikuti pola orang Yahudi, puncak dari musim tanam, maka ada hujan akhir. Nah, hujan akhir ini ya pastilah terkait kepada zaman akhir kan gitu ya. Tidak akan ada hujan akhir kalau nggak ada zaman akhir. Untuk apa ada hujan akhir kalau tidak terkait kepada apa? Zaman akhir. Kapan itu zaman akhir? Ya ketika Yesus datang. Jadi sebelum zaman akhir datang, Yesus sebagai anak manusia yang memegang sabit untuk menuai, maka dikirimlah apa yang disebut dengan hujan akhir untuk mematangkan. Siapa yang akan menerima meterai Allah, maka mereka akan apa? Menerima pekerjaan Roh Kudus itu, sehingga mereka berani menerima meterai Allah. Dan yang menolak, maka mereka akan menerima tanda binatang. Itulah pekerjaan dari apa? Dari Roh Kudus yang digambarkan sebagai hujan awal dan hujan akhir. Ada lagi pertanyaannya? Tadi yang kedua itu apakah cukup di akhir zaman ini saya hanya percaya kepada Roh Kudus saja? Karena kita tahu sama seperti yang Yesus katakan, aku mengutus Roh Kudus yang akan membantu kamu menjelang akhir zaman. Iya. Ya berarti saudara percaya hanya satu Allah yang memiliki pribadi gitu. Ya, jadi selamatnya nanggung gitu, nanggung. Nggak nyampe dia. Kan saudara hanya percaya satu ya. Sementara juru selamat kita itu yang mati di kayu salib Yesus, bukan Roh Kudus. Yesus. Oh, kalau gitu saya percaya Yesus dengan Roh Kudus. Bagus, tapi nanggung juga. Kenapa nanggung? Yang menciptakan saudara itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau percaya itu jangan tanggung ya. Satu, Roh Kudus saja, atau Roh Kudus dengan Yesus, atau Roh Kudus dengan Yesus dengan Bapa, baru lengkap. Karena memang begitu. Yang membangkitkan Yesus
Bapa dan Roh Kudus. Nah, kenapa saudara hanya percaya sama Roh Kudus? Tidak percaya sama Bapa? Oh, saya percaya sama Bapa dan Roh Kudus. Yang mati di kayu salib Yesus. Bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Jadi saya percaya sama siapa? Ya percaya sama kealahan. Itu saja penting. Ada Bapa, ada Anak, dan siapa? Ada Roh Kudus yang merupakan satu kesatuan keesaan. Terima kasih. Baik, kalau begitu bagaimana dengan pertanyaan ini, Pendeta Pardosi? Kita tahu bahwa urusan keselamatan itu kan urusan masing-masing kita dengan Tuhan. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sebenarnya sudah belajar akan firman Tuhan, sudah diskusi, tapi dia hanya percaya kepada Bapa dan Anak. Dia tidak percaya bahwa Roh Kudus itu oknum, hanya sekedar zat. Lalu mungkin ada juga yang lain yang percaya bahwa Allah itu hanya satu, dia tidak percaya bahwa ada oknum Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia hanya percaya pokoknya ya Tuhan itu satu. Nah, pertanyaannya adalah apakah orang-orang yang seperti ini akan mungkin sulit untuk masuk dalam kerajaan surga karena dia tidak mempercayai, sedangkan ini hal yang vital. Apakah bisa itu menjadi salah satu faktor ukuran bahwa saya akan selamat masuk dalam kerajaan surga? Walaupun ya dengan kepercayaan saya masing-masing, cara saya memahami tentang kealahan. Ataukah kalau saya tidak percaya kepada tiga pribadi itu, saya nggak akan masuk surga? Kalau saudara tidak percaya sama kealahan, siapa yang mau bawa saudara ke sorga? Sorga itu tempat tinggalnya kealahan. Tapi saudara tidak percaya sama yang punya rumah. Ya siapa yang mau bawa saudara? Itu sama seperti begini. Saudara kepengen ke rumah saya, tapi saudara tidak menerima saya sebagai makhluk hidup. Ya tidak mungkin saya izinkan saudara masuk ke rumah saya. Nggak mungkin lah. Orang yang punya rumah, kealahan saudara tidak percaya. Oh, saya hanya percaya sama Bapa. Datang Bapa yang punya sorga ini, kami bertiga. Kalau saudara tidak percaya sama Anak, ya tidak bisa masuk ke sini. Orang ini punya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kealahan itu yang esa. Saya hanya percaya sama Yesus. Datang Yesus. Ini juga tempat Bapa dan Roh Kudus. Bagaimana saudara percaya sama saya, tidak percaya sama Bapa dan Roh Kudus? Jadi apakah nanti jadi tidak selamat? Biarlah Tuhan yang memutuskannya. Tapi saya hanya menjelaskan apa yang tertulis dalam Alkitab. Ya, karena saya bukan Tuhanmu. Saya ini adalah hamba yang belajar. Saudara pun belajar. Ya, tapi Alkitab katakan begitu. Sorga itu adalah tempat tinggal kealahan. Jadi kalau saudara dan saya kepengen masuk sorga, saudara dan saya harus mempercayai kealahan itu. Dan percayalah kealahan itu sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Jangan bikin teori beda-beda. Jadi akhirnya Allah itu bingung melihat teori saudara dan saya. Terima kasih. Baik, menyambung tadi statement daripada Pendeta Pardosi bahwa surga itu adalah tempat daripada kealahan. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang lain, boleh juga menjawab. Tadi sudah ditanyakan juga oleh Pendeta Muda Alex ya. Kira-kira ya disinggung tentang bahwa di surga itu kan kita tahu ada tahta Bapa Allah dan kita tahu bahwa Roh Kudus itu di surga itu ya hanya terdiri dari 7 kaki dian itu ya. Dia tidak punya tahta itu tapi dia ada di situ terlihat melalui dari 7 kaki dian itu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memahami bahwa Roh Kudus itu adalah oknum, sedangkan kalau di surga kita lihat itu kan hanya 7 kaki dian, tidak punya tahta. Kenapa bisa seperti itu? Sehingga itu yang seringkali digunakan oleh saudara-saudara kita yang dari OTG ya, bukan orang tanpa gangguan, tanpa gejala, ya, tetapi yang percaya bahwa hanya ada Bapa dan Anak. Ini bagaimana menjawab hal ini? Ya, bahwa di surga itu karena tidak ada tahta Roh Kudus itu, makanya mereka tidak terima bahwa Roh Kudus itu oknum kealahan. Bagaimana dengan pendeta-pendeta yang lain? Mungkin Pendeta George. Iya. Nah, ini memang agak agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya kalau untuk mau dijawab, karena ngomonginnya Roh Kudus. Ya, Roh itu Allah itu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu ya berbentuk roh. Roh Kudus mau dikasih tahtanya bagaimana gitu ya. Ini saya coba cara berpikirnya gitu ya. Ya artinya gini ya, sederhananya, roh itu atau Roh Kudus itu
kita juga artinya ini saya cuma bisa sampaikan atas apa yang sudah memang dicatatkan, kurang lebih begitu. Saya nggak berspekulasi di sana. Kita juga nggak tahu kalau di Bang Roh Kudus itu nanti bagaimana dia begitu ya. Tetapi apa yang dicatatkan memang nggak ada begitu. Tapi pribadinya udah jelas. Artinya biarlah ya itulah bagian dari misterinya Allah gitu ya. Ya kalau semuanya masuk akal perihal kealahan ya udah lebih hebat kita daripada Allah. Nah, itu saya coba sederhanakan. Tapi kembali ya itu nggak bisa dijadikan pernyataan bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi gitu ya. Tapi udah jelas satu bentuk gambaran kehadiran Roh Kudus yaitu juga Gideon begitu ya. Ya mau artinya memang dalam satu bentuk tulisan ya akan sulit memang digambarkan, tapi ya begitulah saya bisa bagikan. Baik, terima kasih. Mungkin dari pendeta-pendeta yang lain mungkin. Saya lihat Pendeta Ricky, silakan. Mau coba jawab yang pertanyaan Pendeta Alex tadi yang tentang tahta Roh Kudus di buku Wahyu ya. Nah, kalau kita lihat penekanan tentang tahta daripada Yesus dulu yang pertama ya. Kalau ada Alkitab kita lihat di Wahyu pasal yang kelima, itu mulai ayat yang ke-12 dan 13. Dibilang begini, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Lalu dibilang bagi dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Lalu kita mulai pikir, wah Yesus sudah ada tahtanya ini kan, Bapa sudah ada tahtanya. Lalu gimana tahtanya Roh Kudus tadi? Nah, sebelum ke situ di Wahyu pasal yang mari kita, yang menarik begini ya, tentang takhta ini. Lalu kita mulai carikan di manalah tempatnya Roh Kudus ini di takhta itu kan. Di Wahyu pasal 4 ayat yang kelima dituliskan begini. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu, itulah ke-7 Roh Allah. Oke, itu di Wahyu 4 ayat yang kelima. Lalu di Wahyu 5 ayat yang ke-6 dibilang begini. Aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 Roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, sampai sini kita lihat, berarti ada ada Roh Allah di sekitar takhta. Lalu yang menarik adalah begini. Ketika di Wahyu 4 ayat 9 dan 10 bilang begini. Ketika ke 24 tua-tua itu menyembah, kita tidak melihat Roh Kudusnya ikut menyembah, gitu ya. Tujuh menyembah. Jadi dari sini kita lihat bahwa Roh Kudus juga adalah oknum yang ikut disembah di sana. Nah, kalau kita hanya berpikir di mana tempat duduknya, di mana tahtanya, mungkin kita salah berpikir karena Alkitab tidak bilang dia harus ada tahtanya. Tetapi di cerita yang sama bicara tentang tahta Roh Kudusnya, tahta Bapa, tahta anak domba, di situ pun Roh Kudus menerima penyembahan sebagai oknum kealahan. Jadi ya sama-sama Allah karena dia sama-sama disembah juga begitu. Itu yang saya bisa jawab Pendeta Adrian. Baik, terima kasih Pendeta Ricky. Kita langsung saja ke Pendeta Pardosi. Bagaimana menanggapi akan hal-hal pertanyaan seperti ini? Baik, jadi memperluas yang dijelaskan Pendeta Muda Ricky Moal. Ya. Di Wahyu 4 itu Yesus tidak ada. Ya berarti sorga itu kan cuman ada Bapa aja. Ini gimana memahaminya ini? Nggak ada di sorga itu Yesus di Wahyu pasal 4. Yesus itu baru muncul nanti di Wahyu pasal 5. Berarti sejak Wahyu 1 sampai Wahyu 4, Yesus tidak muncul di sorga. Nah pertanyaan kan kenapa tidak ada? Kan jawabnya harus dicari, kenapa tidak ada?
Ya karena ini kisahnya adalah merujuk nanti Wahyu pasal yang kelima. Wahyu pasal 5 itu adalah kedatangan Yesus di sorga setelah dia menyelesaikan tugas pekerjaan penyelamatan. Makanya disebut dengan seperti anak domba yang tersembelih. Betul enggak? Seperti anak domba yang tersembelih. Singa dari suku Yehuda, itu kan semua istilah-istilah kemanusiaan dari Yesus Kristus. Anak domba yang tersembelih, singa dari suku Yehuda, dan lain sebagainya. Di Wahyu pasal 4 enggak ada dia. Yang ada cuman Bapa dan 7 obor yang menggambarkan 7 roh Allah. Bukan berarti roh Allah itu ada 7 ya. Satu aja sudah pusing kita, masa mau bicara lagi tentang 7 ya? Bukan. Itu kan simbol-simbol semua ya. Simbol. Ya. Kesempurnaan dan sebagainya. Terkait kepada 7 jemaat, ya kan? Dari 7 jemaat ya, dan lain sebagainya ya. Itu simbol-simbol. Nah, ada 2 interpretasi tentang mengapa tidak ada tahta Roh Kudus di buku Wahyu itu. Interpretasi yang pertama adalah Roh Kudusnya kan lagi di bumi. Mengikuti pola Yesus itu. Bahwa Yesus itu tidak ada di Wahyu pasal 4 karena Yesusnya sedang apa? Melaksanakan tugas penebusan. Ya kan? Makanya tidak terlihat oleh Yohanes ada Yesus di Wahyu pasal 4. Betul? Tetapi terlihat Yohanes ada Yesus di Wahyu pasal 5. Jadi interpretasi yang pertama, kenapa tidak ada tertulis tahta Allah dalam buku Wahyu, tahta Roh Kudus dalam buku Wahyu? Karena Roh Kudus itu sedang menjalankan tugas menggantikan Yesus di mana? Di bumi ini. Interpretasi yang kedua adalah Roh Kudus itu kan tidak berwujud seperti Yesus. Sehingga diperlukan sebuah ilustrasi Yesus itu duduk di sebuah apa? Sebuah tahta. Bapa itu ada wujudnya, walaupun tidak ada pernah orang melihat Bapa. Tetapi dengan dikatakan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa kita, maka harus ada wujudnya, betul enggak? Harus ada wujudnya, karena diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa kita itu kan bukan hanya sekedar tabiat, karakter. Tapi itu juga kita meniru pola fisik dari kealahan itu. Jadi karena Bapa dan Anak memiliki fisik, sementara Roh Kudus itu menggunakan ruah, pneuma, yang tidak bisa didefinisikan apa fisiknya. Ya. Kalau dia ingin muncul seperti api, ya seperti api. Seperti angin, ya seperti angin. Ya. Dan lain sebagainya. Kita tidak bisa membatasi dia. Kemunculan pilihan apa yang mau dimunculkan Roh Kudus untuk menyatakan kepribadiannya kepada yang melihat dia. Ya. Nah, itulah 2 interpretasi. Ya. Kenapa tidak ada tertulis harafiah tahta apa? Tahta Roh Kudus. Yang ada adalah tahta kealahan. Tahta kealahan itu ada Bapa di situ terlihat karena memang tulis tahta Allah, dan ada di situ apa? Tahta anak domba. Ya. Tetapi tadi dikatakan oleh pendeta muda Riki 2 pasal 4, di situ di hadapan tahta Allah itu ada 7 obor apa? Yang menyala-nyala. Dan Yohanes katakan itulah simbol dari apa? 7 roh Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan-tanggapan daripada para hamba Tuhan. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan lagi yang ada di grup ini, atau yang ada di Zoom, ataupun yang masuk di Facebook. Apakah masih ada? Oke, jika mungkin tidak ada lagi, kita bagaimana Pendeta Riki? Pendeta mungkin tambahan. Ya, silakan Pendeta Riki. Jadi terima kasih Pendeta George, topik yang sangat baik malam hari ini, dan kita semua juga semua tambahannya. Dan kita, bagi saya, kita juga perlu mengingat pentingnya puasa dari pribadi Roh Kudus ini ya. Tadi kita bahas tentang roh hujan awal dan hujan akhir begitu. Nah, bayangkan bagaimana mungkin yang kita doa-doakan ya, minta kecurahan roh, dan kita tahu perannya roh
Kudus besar sekali di zaman akhir, di akhir zaman ini. Tapi di satu sisi kita tidak percaya Roh Kudus berkuasa begitu. Jadi kontradiksi jadinya. Di satu sisi kita berdoa dan Roh Kudus kita tahu punya peran yang begitu luar biasa di hujan akhir ini. Tetapi kalau kita tidak percaya tentang kuasa Roh Kudus, bagi saya ini mungkin salah satu cara setan menunjukkan bahwa tidak perlu kita di akhir zaman ini gitu ya. Mungkin kita harusnya minta memberikan yang luar biasa, tapi kita tidak percaya dia berkuasa. Jadi ini seperti usaha setan yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi kuasa Roh Kudus. Padahal akhir zaman ini, di zaman akhir ini kita butuh kecurahan roh hujan akhir itu. Terima kasih Pendeta Adrian. Baik, terima kasih. Saat ini kita akan kepada closing statement dari Pendeta George, lalu dilanjutkan oleh Pendeta Pardosi. Silakan. Ya. Jadi Roh Kudus adalah pribadi dari Allah. Roh Kudus adalah Allah. Sembahlah Allah. Itu closing statement-nya. Baik, terima kasih. Kita langsung kepada Pendeta Pardosi. Baik, di Wahyu pasal 5 ayat 6 ya. Kalau di Wahyu pasal 4, 7 obor menyala itu adalah 7 roh Allah. Betul? Di Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Kan ini kan tidak mungkin merujuk harafiah kepada Yesus bermata 7, bertanduk berapa? 7 kan? Alkitab tidak pernah mencatat waktu Yesus naik ke sorga itu matanya jadi 7, tanduknya jadi 7. Tidak ada. Yesus itu naik ke sorga normal seperti dia waktu sebelum mati. Dia naik ke sorga. Tetapi yang saya mau tekankan ini, apa sih bertanduk 7 dan bermata 7 itu? Itulah ketujuh roh Allah yang diutus kemana? Ke seluruh bumi. Ke seluruh bumi. Bumi itu kan cuma 4 sudutnya. Utara, timur, selatan, barat. Ini 7, 3 lagi mau kemana ini? Ya mengikuti pola tadi itu 7 jemaat ya dan lain sebagainya. Jadi itulah yang saya boleh bagikan kepada kita malam hari ini. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai kesimpulan 1 bulan ini kita sudah belajar tentang kealahan. Tidak ada yang sempurna karena tidak ada manusia yang paham tentang kealahan seperti Allah memahami dirinya sendiri. Ya, kita hanya belajar dari Alkitab dan itulah yang kita sampaikan. Kurang lebihnya berdoalah kita supaya kealahan itu menjelaskan diri mereka kepada kita. Ya, karena pasti akan lebih baik daripada apa yang Cohesive People ini sampaikan kepada kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pendeta George, Pendeta Pardosi, dan semua hamba Tuhan yang telah tergabung di dalam diskusi Alkitab kita pada malam hari ini. Hanya ada satu hal yang saya mau ambil kesimpulan dari pembahasan kita sepanjang bulan ini tentang kealahan. Saya lihat sepertinya para penonton kurang banyak bertanya dalam pembahasan tentang kealahan. Tapi kalau sudah belajar tentang spiritisme, tentang setan, dan yang lain, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tapi yang saya mau sampaikan adalah marilah kita sebagai umat-umat Tuhan untuk belajar memahami bagaimana Tuhan kita itu begitu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan saudaraku sekalian, pada saat ini kita akan menutup kegiatan diskusi Alkitab kita. Sebagai doa tutup, saya minta kesediaan dari Pendeta Jimmy Huta Barat untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Kami dapat merasakannya dalam pelajaran kami di malam hari ini. Terima kasih juga untuk pemateri, Pendeta Muda George Tampubolon, yang sudah menyampaikan kepada kami, biarlah Engkau pertambahkan hikmat dari sorga kepadanya dan berkati dalam pelayanan bersama dengan keluarganya. Kami semua yang sudah mendengarkan, baik tim konsep dan juga para pemirsa yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti melalui Facebook, bahkan juga dari YouTube. Biarlah Tuhan kami semua
Engkau penuhi dengan Roh Kudus-Mu dalam mengerti akan setiap ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kami bacakan, yang sudah kami dengarkan. Sehingga benarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun hidup kami untuk tetap menguatkan kami sampai Engkau datang kedua kali. Kami semua dapat lebih mengerti lagi ketika kami di surga bagaimana tentang kehebatan dan kuasa Tuhan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, bila mana kami akan mengakhiri malam ini, besertalah dengan kami, dan berikan juga kepada kami kesempatan di lain waktu untuk belajar lebih banyak lagi akan kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih. Sebagai informasi kepada sahabat konsep yang menyaksikan tayangan ini baik secara live di Facebook ataupun yang ada di ruang Zoom meeting ini, pembahasan kita sepanjang bulan depan adalah berbicara tentang semua kisah ataupun fakta-fakta yang ada di dalam kitab Kejadian. Jadi semua hal-hal yang menarik dari kitab Kejadian atau hal-hal yang seringkali mungkin menjadi perdebatan, yang seringkali didiskusikan, semua akan dibahas di bulan depan. Jadi pastikan kita boleh menyaksikan akan tayangan diskusi Alkitab di bulan Oktober, membahas tentang kitab Kejadian. Baik, saya pada malam hari mengucapkan selamat malam kepada semua sahabat konsep. Tuhan memberkati kita semua.